Baiklah, kita mulai kembali ya. Siapa yang keluar? Belum ada yang satu lagi tuh? Hari ini saya akan membahas tentang keuangan. Jadi ada kelemahan dalam UMKM itu, usaha kecil dan menengah itu adalah masalah keuangan. Ya. Nah, jadi UMKM karena dia punya kelemahan masalah keuangan sulit untuk mendapatkan modal usaha. Karena kalau usaha baru mulai biasanya dia butuh modal. Kalau pengen mengembangkan usaha menjadi lebih besar, biasanya dia minta orang lain untuk menyertakan modal. Baik itu berupa hutang atau join modal bersama bagi hasil. Nah, ketika kita tidak punya laporan yang bagus, keuangannya tidak rapi, pencatatannya tidak bagus, maka orang akan malas untuk menyertakan modal, baik itu pinjaman atau join atau modal bersama. Raihan, kamu ada usaha apa di tempat kamu? Atau kamu sudah pernah punya usaha apa, atau keluarga kamu ada usaha apa? Raihan Amrullah. Nah, buka ini Pak, freelance Pak. Apa dia? Desain Pak. Oke, desain. Desain itu berapa banyak kamu dapat omset satu bulan? Ya, tentu Pak, tergantung banyaknya orang Pak. Ya, kenapa tidak bisa banyak ordernya? Kamu bekerja sama orang atau bekerja sendiri itu? Sendiri Pak. Nah, kenapa tidak banyak ordernya? Mungkin iklannya kurang, mungkin Ya karena kamu Pak. sudah gawe itu dewe, borong galo, yang iklan kau, yang pemasaran kau, yang nyari order kau, yang begawe kau. Ya tidak bakal maju. Kenapa kau nggak mencari orang lain sebagai tenaga marketing? Jadi kau yang produksinya, dia marketingnya. Kenapa nggak join sama orang lain? Ajak orang lain sebagai marketingnya. Jadi dia kau gaji sebagai marketing, kau kaget yang membuat produknya. Kenapa nggak seperti itu? Belum kepikiran Pak. Ya itulah kenapa. Karena kau mikir kau udah sanggup nak gaji orang. Kau nggak punya modal untuk gaji orang. Padahal itu bisa join berdua. Ajak si A. Nggak usah yang tinggi-tinggi, tamat SMA, bay. Dek, kau tamat SMA, kau aku bayar sebagai marketing, atau SMK, kau bayar sebagai marketing aku. Nah, kakek kita bagi hasil deh. Setiap usaha ini dapat untung, kau sekian persen, aku sekian persen. Karena aku yang membuat, kau yang mencari order. Bisa seperti bagi hasil. Nah, kau gaji. Nah, untuk tahap pertama bisa seperti itu. Atau penyertaan modal. Cari orang lain yang memodali usaha kau bisa menggaji orang lain. Kalau usaha kau besar, aku yakin orang mau menyertakan modal ke kau. Tapi orang nggak bakal percaya penyertaan modal kalau kau tidak punya pencatatan keuangan yang baik. Nah, itulah yang akan kita bahas pada hari ini. Prabu Sareja, usahanya apa? Kalau nggak salah kau yang AC. Iya, AC, Pak. Nah, berapa orang karyawan kau? Cuma satu, Pak. Nah, itu kenapa nggak kau kembangkan usaha kau itu? Kau kan sudah punya skill, sekarang kau cari tenaga marketing. Atau kau didik orang sebagai ya tenaga produsen satu lagi, yang montir lagi satu lagi. Jadi kamu sehari bisa banyak mengerjakan pekerjaan. Kenapa nggak mencari orang lain sebagai partner bisnis? Iya, Pak. Halo? Masih ragu aja, Pak, ngerekrut Nah, orang. itulah karena kau mikir aku tidak punya modal. Itu kita kenapa usaha kecil itu selalu gagal. Dia mikir aku tidak punya modal. Padahal tidak perlu modal itu. Yang penting kepercayaan dulu. Orang percaya dengan kamu, mempunyai laporan yang rapi, jujur, dia mau menyertakan modal ke kamu. Kalau sudah ada modal, tinggal kita gaji orang kan. Tadinya kamu sebagai teknisi, kamu butuh marketing dan administrasi. Gaji orang, anak-anak teman SMA, digaji di bawah 1 juta, galak aku rasa sebulan. Prabu Sareja, di bawah 1 juta sebulan. Atau 1 juta sebulan, galak anak-anak teman SMA. Gawe dia, marketing, nyari order, nyatet keuangan, merapikan bisnis kau, terus menemani kau dalam berbisnis.
Kau bagian kalau ada order baru kau begawi. Karena kau teknisinya. Nah, itu kan penyertaan modal. Pak, nggak ada modal. Buat laporan yang baik. Minta. Banyak kok pemerintah pemodalan untuk usaha kecil tuh banyak bantuan-bantuan dari pemerintah. Ya, nah ini akan kita bahas karena kelemahan UMKM nggak bisa berkembang, nggak bisa naik kelas karena nggak punya modal. Nggak punya modal masalahnya tidak punya catatan yang rapi. Gimana bank, gimana lembaga koperasi, gimana lembaga pemerintah, gimana lembaga-lembaga keuangan bisa percaya kepada Anda kalau Anda tidak punya catatan yang rapi. Nah ini saya ajarkan pada hari ini. Ya, pertama bisnis kita membahas masalah pengelolaan keuangan UMKM. Ya, kelemahan pertama adalah kenapa UMKM itu tidak mau maju? Pertama kelemahannya masih belum dapat mengelola keuangan secara rapi. Jadi duitnya itu tidak dicatat secara baik, tidak profesional, kolom-kolomnya tidak jelas, pencatatannya tidak jelas, tidak rapi. Ya, jadi masih campur aduk antara uang pribadi dan uang bisnis. Kita Prabu Sareja, kau ketika dapat duit, kau apokkan duit itu. Ditabungi Pak, buat usaha lebih besar lagi Bu. Cak Mano, sudah berapa hari ini kau dapat dalam bulan ini pendapatan kau? 5 juta Pak. Dari mana kau tahu 5 juta? Buktinya apa? Tidak mungkin 5 Olehnya juta megang, 00. Saya nggak percaya. megang sendiri olehnya Pak Ya uangnya. nggak mungkin 5 juta 00. Pasti mungkin 4 juta sekian, atau 4 juta 500, atau 4 juta 700. Mana ada keuangan 5 juta 00? Iya sih Pak. Kelihatan bahwa kamu tidak mencatat yang kamu Iya, dapat enggak. hari ini. Yang kamu catat bulan ini. Karena kamu asal baik ngomong 5 juta. Sudah berbohong, sudah berdosa kamu sama aku. Kamu nggak mencatat. Mana ada keuangan tuh bulat 5 juta? Oh, mana ada. Orang tuh, Pak, 3 juta sekian. Karena dia ada detailnya. Berapa yang didapat, berapa yang dikeluarkan untuk ongkos, berapa yang dikeluarkan untuk bahan baku, berapa biaya untuk operasional. Nggak mungkin bulat-bulat 5 juta. Saya nggak percaya. Nah itu, jadi kelihatan bahwa Anda sudah bohong. Ya, karena Anda nggak nyatet. Walaupun Anda tabung, tapi tidak jelas ditabung di celengan, tapi tidak jelas berapa tabungan itu sekarang. Kemudian campur aduk uang pribadi. Nah, jadi kadang kita taruh di dompet atau kita taruh di map atau di amplop, aku butuh beli rokok, kita ambil duit pribadi tadi. Aku butuh beli beras, kita ambil duit apa? Duit bisnis tadi, Pak. Kamu tidak bisa memisahkan ini keuangan bisnis, ini keuangan pribadi karena tidak kita catat dengan baik. Dan jangan, enggak apa-apa pakai dulu duit bisnis aku. Kayak kalau dapat aku ganti. Belum tentu, jangan seperti itu. Anda harus rapi. Jadi Anda harus disiplin bahwa ini adalah uang bisnis. Saya boleh mengambil uang ini kalau sudah ada bagi hasil atau sudah berbentuk gaji. Kalau ini bukan gaji saya, jangan saya ambil. Ini uang bisnis. Terus tidak mencatat setiap transaksi secara lengkap dan detail serta memisahkan. Jadi harus dipisahkan. Ini duit masuk, duit keluar. Oke, Rafael Pasa. Apa baik transaksi yang harus dipisahkan kalau dalam bisnis itu? Selain duit masuk, duit keluar, apa lagi? Kira-kira menurut kamu? Modal, Pak. Maksudnya modal cak mana? Modal dari bisnis itu, Pak. Ya apa bedanya modal dengan uang masuk? Kalau uang masuk tuh uang omset, Pak. Modal itu bukan duit masuk ya? Bukan, Pak. Oh, duit apa itu? Duit keluar. Jadi pendapatan itu bisa ada jenisnya hutang, ada jenisnya modal usaha, ada jenisnya hasil transaksi. Itu namanya uang masuk. Ya. Nah, jadi jangan sampai semuanya itu kita jadikan satu buku. Jadi ada buku tertentu, buku khusus untuk duit masuk, buku khusus untuk hutang, buku khusus untuk tagihan hutang. Modal itu kan hutang sebenarnya. Kau dikasih uang duit, tapi itu harus kau balikkan. Itu bukan duit masuk, itu adalah hutang.
Tapi di dalam cash, di dalam transaksi uang masuk itu duit masuk. Tapi ada buku lagi khusus namanya buku hutang. Kau tuh kan modal tuh hutang sama uang. Berarti ya di dalam hutang kau punya hutang 10 juta, nanti catat lagi di dalam uang masuk, hari ini uang masuk 10 juta, namanya uang masuk dari modal. Jadi ada dua buku, buku masuk sama buku hutang. Oke, Muhammad Iqbal, apalagi selain uang masuk, buku masuk, kemudian buku hutang, apalagi yang perlu dicatat? Muhammad Iqbal. Barang-barangnya, Pak. Apa dia barang-barangnya itu maksudnya? Misalnya nak dibeli. Keluaran Nah, uang kalau nak barang yang misalnya nak nak beli dibeli, barang-barang, Pak. barangnya nak dibeli itu termasuk buku apa? Buku keluar. Oh, berarti Buku pembelian barang itu termasuk transaksi uang keluar. Oke, 3 buku sudah. Uang masuk, uang keluar, satu lagi hutang. Kira-kira apa lagi ya, Iqbal? Apa Iqbal? Kira-kira menurut kau? Enggak baca Tahu lagi, slide Pak. saya ya? Di slide saya itu ada kan? Enggak baca? Buku. Apa Iqbal? Di slide saya itu. Investasi. Nah, Investasi uang. inventaris. Inventaris itu adalah Inventaris, salah. barang yang kau beli tadi, misalnya kau beli lemari, itu termasuk dalam uang keluar. Tapi kan barangnya itu kan sudah punya kau sekarang. Nah, barang yang kau beli tadi jadi hak milik usaha kau, namanya inventaris. Misalnya kau punya usaha antar jemput sekolah, kau beli mobil, dalam buku uang keluar, kas keluar, buku uang keluar, pembelian mobil, keluar duit. Tapi kan mobilnya masuk. Harus dicatat di buku tersendiri, namanya buku inventaris. Oh, usaha aku ini punya mobil, punya motor, punya lemari, tidak, punya meja. Itu inventaris toko kau, usaha kau. Itu harus dicatat. Jangan sampai kaget mana barang pribadi, mana barang inventaris. Ya, itu harus dicatat. Ada lagi buku namanya inventaris. Udah berapa buku sekarang? Akil, lah berapa buku yang saya sebutkan tadi? Sudah berapa buku? Akil, Muhammad Akil? 3 buku, Pak. Apa baik coba? Uang keluar, uang masuk, dan uang inventaris. Ah, kurang, Mas. Sudah ada 4 buku tadi itu. Satu lagi apa? Satu lagi? Uang stok barang. Salah. Bukan, belum dibahas stok barang. Apa tadi? Akil, enggak nyimak ya? Uang hutang, Pak. Nah, hutang jadi 4. Bukan uang hutang, buku hutang. Jadi buku hutang piutang, ya. Hutang itu berarti kita ngutang sama uang, piutang itu berarti kita nginjek uang duit, harus kita tagih. Hutang piutang, duit masuk, duit keluar, sama inventaris barang. Sudah ada 4. Ya. Sudah ada 4. Nah, kemudian ada satu buku lagi. Buku yang harus digabungkan dari 2 transaksi. Dimas Imam Tipani, buku apa lah kira-kira? Buku yang itu tadi, Pak. Buku apa? Buku uang keluar dan sama uang masuk. Nah, jadi buku apa namanya? Buku kas. Ya, buku kas. Oh, pinter kau. Belajar di mana kau nih? Kok tahu kau, Dimas? Apa, Pak? Kau tahu dari mana? Kok pinter kau? Tahu dari mana tuh? Pernah terdengar, Pak? Nah, jadi tadi bukunya terpisah. Buku masuk, buku keluar. Buku duit masuk, buku duit keluar. Nah, sekarang tambah lagi satu buku. Buku gabungan. Gabungan antara duit masuk dan duit keluar. Namanya buku kas. Nanti kita tahu
kalau digabung buku itu, maka kita tahu hari ini saldo kita berapa. Nggak seperti Prabu tadi, nebak-nebak. Karena nggak punya buku kas. Tapi kalau kita punya buku kas, bisa kita lihat. Saldo saya ini 2.350.000. Nggak mungkin saldonya sebesar apa 5 juta tadi, nggak mungkin. Ya, itu karena kita sudah punya buku gabungan. Duit masuk, duit keluar, namanya buku kas. Jadi sudah ada 5 buku ya. Oke. Ada 5 buku. Jadi minimal usaha kecil mempunyai 5 buku. Pertama, ya. Dimas, buku apa pertama Dimas? Buku uang masuk, Pak. Nah, catat buku uang masuk. Kemudian kedua, Dimas? Buku uang keluar, Pak. Buku uang keluar. Apalagi? Buku kas. Ya, buku kas itu adalah gabungan transaksi masuk dan keluar. Apalagi? Ada 5 tadi. Dimas? Buku inventaris, Pak. Nah, buku yang mencatat barang-barang namanya inventaris barang. Satu lagi? 1, 2, 3, 4, 5. Buku? Hutang, Pak. Nah, buku Buku hutang piutang. Ya, itu. Jadi kita mempunyai 5 buku ini. Nah, kembali lagi ke Rafael Pasa. Ya. Kalau buku masuk, buku uang masuk, kira-kira isi kolomnya apa, Bay? Uraian-uraian yang ada di duit masuk itu. Apa, Bay, Rafael Pasa? Isi kolomnya. Pendapatan, Pak. Nomor dulu, Bos. Nomor. Apalagi sudah nomor? Isi kolomnya ya. Barang, Pak. Bentar, terdiri dari uraian beberapa kolom. Beberapa kolom. Yaitu pertama nomor. Habis nomor apa lagi? Tanggal, Pak. Nah, ntar nomor, tanggal, terus Keterangan. uraian. Uraian itu berarti uraian transaksinya apa ya? Oke, apa lagi? Iya. Jumlah, Pak. Yang penting apa? Duitnya dicatat. Mana Nomor 1, tanggal 14 Oktober, uraiannya beli buku. Nah terus? Nilainya berapa? Nah, berarti jumlah duitnya berapa? Ya kan? Nah, kalau nak ditambah Iya. kolom psikologi boleh. Keterangan kalau mau. Tapi ini tidak wajib. Tapi minimal yang 1, 2, 3, 4 ini ada. Ya. Nah, itu. Itu Rafael ya. Nah, Iya, Pak. kemudian uang keluar. Oke. Dia terdiri dari apa saja? Oke, sekarang Muhammad Iqbal. Apa isinya Iqbal? Duit keluar. Nomor, Nomor ya. Nomor. Tanggal. Oke. Apa? tanggal, Tanggal. uraian, Uraian. Terus? ini apa barang apa yang diambil? Oh, Apa barang. namanya? Kita ini nyatet duit, bukan nyatet barang, woi.
Apa? Uangnya, Pak. Nah, jumlah uang keluar. Kalau ini tadi yang pertama tadi jumlah uang masuk. Nah, sekarang jumlah uang keluar. Kalau perlu ditambah keterangan ya silakan kalau perlu. Tapi tidak wajib, ya. Nah, keterangan oke. Nah, selanjutnya adalah buku gabungan dari yang tadi. Duit masuk dengan duit keluar. Ada satu buku lagi. Namanya adalah buku kas. Nah, terdiri dari kolom. Ini minimal ada kolom apa baik? Akil, apa isinya akil? Kolom nomor, Pak. Nomor, oke, nomor. Terus Tanggal, oke. Oke, terus keterangan, Pak. Keterangan uangnya. keterangan Untuk itu apa? terakhir. Kalau perlu, keterangan terakhir. Nah, setelah tanggal apa? Setelah tanggal. Uang masuk. Nah, uraian dulu. Ya. Uraiannya satu kolom saja digabung, satu kolom. Ya. Nah, tapi setelah itu ada duit, jumlah. Nah, jumlah apa yang pertama? Jumlah Uang masuk. uang masuk. Ya. Ada istilahnya debit dan kredit. Ada jumlah uang keluar. Nah, jadi kolomnya tergabung nih. Cuman 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Bentar ya. Oke. Raihan, sekarang Raihan, apa uraiannya untuk inventaris barang, Raihan? Apa, Raihan? Uraiannya? Kita lanjut ya. Maaf terputus tadi ya. Ya, Pak. Tadi Raihan. Kalau inventaris barang Raihan, apa baik Raihan inventaris barang? Nomor, Pak. Oke ya, nomor. Oke, apa lagi? Tanggal pembelian barang.
Tanggal dulu, tanggal. Jadi setiap sesuatu itu dicatat setiap saat. Itu kenapa kita butuh tanggal. Jangan, oh aku beli barang kapan ya? Nah, jadi tanggal itu yang pertama kali. Sudah tanggal apa tadi? Nama barangnya, Pak. Ya, nama barang. Oke. Kemudian Jumlah, Pak. jumlah barang, bagus. Jumlah barang, oke. Bukan jumlah uangnya, jumlah barang. Oke, terus? Keterangan barang, Pak. Ya, harga dulu. Tadi kan barang Oh, ya, itu harga. kita beli. Jadi harga barang itu berapa? Ya. Begitu juga kalau barangnya kita jual. Ya. Barangnya kita jual berarti harga jual. Harga jual. Jadi barang itu bisa baik barang yang masuk kita catat. Jadi barang kita sekarang kita punya 10. Mobil aku nih lah buruk, aku nak ganti baru karena usaha aku nih lah berkembang. Ku jual barang aku, berarti barangnya kan keluar. Berapa harga jual barang tadi? Tapi di kas keluar dicatat lagi bahwa barang penjualan barang inventaris harganya berapa. Begitu juga di kas keluar kalau barang masuk. Pembelian barang, di kas masuk penjualan barang berarti duitnya masuk. Kalau di kas keluar pembelian barang berarti duitnya keluar, barangnya masuk. Kas tadi nyatat duit masuk, duit keluar. Tapi kalau untuk inventaris nyatat barang masuk, barang keluar. Jadi harga masuk dengan harga keluar. Apalagi selain itu? Silakan. Apa? Keterangan, Pak. Ya, jadi sebenarnya kita tuh di mana sih barang itu kita peroleh? Jadi partner atau apalah namanya? Partner atau apa ya? Partner atau apalah kira-kira? Ya apa? Partner atau alamat pihak ketiga lah ya. Pihak ketiga itu berarti barang itu dijual ke siapa, barang itu dibeli dari siapa. Nah, apalagi satu lagi kira-kira Amrullah? Ya, keterangan tadi ya. Kalau ada tambahan. Nah, ini ya. Jadi ini harus diingat. Nomor, tanggal, nama barang, jumlah barang, karena bisa bayar barang itu lebih dari satu. Kemudian kalau dia masuk, berarti kita beli barang. Kalau kita keluar, berarti kita jual barang. Terus kita dapat dari mana barang itu? Berarti bisa baik pihak ketiga yang kita tempat kita beli atau menjual tadi. Kemudian keterangan kalau perlu ya. Selanjutnya adalah buku hutang piutang. Tadi inventaris barang sudah ya. Nah, buku hutang piutang. Nah, buku hutang piutang. Jadi buku hutang piutang ini perlu dicatat juga. Ya. Oke. Leonarki. Apa saja uraiannya buku hutang piutang Leonarki? Halo Leonarki. Leonarki apa uraian buku hutang piutang? Nomor, Pak. Oke, nomor. Terus Tanggal, Pak. tanggal. Terus Uraian hutang, Pak. uraian baik itu berupa hutang atau kita ngutangi wong. Ya. Oke, terus Nominal hutang piutang, Pak. nah, jumlah uang ya. Jumlah uang. Oke, terus Keterangan. ya. Nah, Keterangan. perlu ditambah di sini ini tanggal transaksi ya. Saksi. Ada lagi perlu juga ditulis tanggal jatuh tempo. Kan hutang itu kan baik kita ngutang ada batasnya. Kapan kita harus bayar?
Kalau kita mengutangi uang, ada keterangannya, kapan ada tanggalnya, kapan dia harus mengembalikan uang kita. Jadi bahaya kayak kau punya utang, tidak tahu kapan bayar. Kau ngutangi uang, tidak tahu kapan nagih. Nah, itu ada tanggal masuk dan tanggal kita harus mengembalikan atau tanggal kita harus menagih hutang kepada orang yang berhutang kepada kita. Nah, itu ya. Buku apa lagi yang belum nih? Sudah kalau ya? Nah, itu buku yang minimal. Minimal harus ada lah dalam usaha kecil dan menengah. Jadi ada berapa buku tadi ada minimal harus ada berapa buku nih? Ada 5 buku minimal, ya. Kalau pengusaha kecil. Jadi rapi gitu. Jadi kalau Anda pengen meminta modal kepada orang lain, orang senang gitu. Ya. Jadi gunanya untuk apa? Manfaatnya. Pembukuan yang rapi dan baik. Itu agar memudahkan orang mempercayai bisnis kita dan mereka akan mau memberikan pinjaman atau join modal usaha. Itu manfaatnya. Ya. Ketika Anda tidak berani membuat laporan yang rapi, tidak percaya, dan orang tidak akan mau menyertakan modal. Karena usaha itu pasti butuh modal. Tapi bisa saja dengan modal dengkul, orang akan berani berbisnis dengan kita. Nah, itu. Jadi modal usaha itu ada bermacam-macam. Pertama, modal dari uang sendiri. Atau modal dari pinjaman keluarga. Jadi kalau kamu ada bapak ibu, orang tua, adik, kakak, pinjam duit keluarga kita tanpa bunga kan, enak kan? Atau modal usaha bersama, ajak kawan kita join. Kalau 10.000 atau 10.000 kita beli barang, kakek duit ini bisa kita jadikan usaha. Barang ini misalnya kayak tadi Prabu Sareja. Ya, Pak. Kalau nak buka usaha servis AC itu minimal apa? Yang nak dibeli? Alat mesin cuci, Pak. Ya berapa? 1,5 juta, Pak. Nah, 1,5 juta. Jadi bisa baik aja akil 1 juta, akil 500, kau 500, Leonarki 500, 1,5 juta kan? Ayo kita beli alat pencuci AC. Oke, aku yang gawe-nya, kamu yang marketingnya, si kok lagi yang bagian ngerewangi aku untuk usaha. Nah, kakek marketing merangkap administrasi, keuangan, dan lain-lain. Nah, itu. Jadi 3 orang ini nanti dibagi hasilnya kalau ada keuntungan sekian persen untuk balik ke modal beli apa tadi? Karena duitnya kan penyertaan modal, minjem balik ke modal kawan-kawan tadi, sekian persen untuk gaji kita, sekian persen untuk beli bahan, ada bahan-bahan yang dibeli. Nah, jadi setiap transaksi kita bagi hasil, bukan gaji sifatnya. Ya. Nah, bisa juga modal usaha itu dari pinjaman bank. Bank atau lembaga keuangan, bisa juga koperasi. Koperasi atau Bank Perkreditan Rakyat, BPR, Bank Perkreditan Rakyat. Ya. Bisa juga kan? Nah, itu.
Yang lain? Apa lagi? Dimas, kira-kira apa lagi Dimas? Pacak dapat modal dari mana lagi? Investor, Pak. Investor. Jadi kita nawar ke uang lain yang punya duit banyak. Seperti Tesla. Yang punya Tesla siapa yang punya Tesla? Elon, Pak. Siapa namanya? Elon. Nah, Elon Musk. Nah, kamu tawar ke Elon Musk. Ya? Elon Musk, aku ada usaha nih. Mau nggak kau 1 juta 2 juta? Kecil bagi dia ya. Nah, tawarkan sama orang-orang kaya yang punya duit banyak untuk menjadi investor di usaha kita, Dimas. Dimas tinggal di mana, Dimas? Bali, Pak. Hah? Nah, Di Bali, Pak. Ada enggak uang kayo Dimas di sana, Dimas? Tapi yang baik hati, Ada, Dimas. Pak. Hah? Ada, Pak. Nah, coba kalau kamu punya ide usaha, tapi jalankan dulu usahanya sehingga ada pembukuan yang jelas. Ada keuntungan. Nah, setelah itu kamu tawarkan kepada investor orang kaya di kamu itu untuk menyertakan modalnya, menginvestasikan uangnya ke usaha kamu. Tapi kalau usaha kamu baru 2 hari, 3 hari, sebulan lah bangkrut, tidak berani uang investasi. Jalankan dulu setahun. Setahun untungnya lumayan. Nah, tawarkan. Ini aku nak membesarkan usaha nih. Aku butuh tempat, butuh karyawan, butuh gaji, butuh modal usaha, butuh barang-barang untuk usaha. Nah, mau nggak kamu investasi? Berapa keuntungan? Oh, sebulan aku punya keuntungan sekian. Nanti kita bagi hasil sekian untuk kamu. Duit kamu tuh balik dalam sekian tahun. Ah, mau dia. Dia hitung-hitung, kalau aku nabung di bank cuma dapat 5%, 10% setahun. Nah, dengan Dimas, dia bisa lebih besar dapat duit. Wah, dia investasi ke Dimas lah. Bisa 20% setahun. Ah, Dimas, setahun kemudian baru kau balik ke Dimas duit aku. Keuntungan 20%. Berani tidak Dimas? Berani kata Dimas. Karena Dimas mungkin bisa dapat duit 50%. Dimas, usaha apa Dimas yang bisa untungnya besar Dimas? Kira-kira Dimas, menurut kau? Belum tahu, Pak. Jual makanan Dimas. Restoran itu Dimas untungnya 2 kali lipat. Dimas pernah beli makanan nggak? Nasi bungkus. Pernah nggak beli nasi bungkus? Pernah, Pak. Nah, oke. Berapa harga nasi bungkus? Tergantung, Pak. Ada Mereka yang beli. 10, 15. Nah, beli itu lah, Pak. 10.000 lauknya apa? Telur kadang. Berapa? Kadang iwak. Nah, kira-kira sampai tidak 10.000 modal dia? Telur. Aku yakin nggak sampai modal 10.000. Hanya mungkin modalnya hanya 5.000. Tapi dia bisa jual 10.000. Untungnya 2 kali lipat, Dimas. Jadi kenapa jual makanan, kita lihat di era-era sekarang ini, kebanyakan tidak bangkrut. Tapi bukan jual makanan yang besar-besar ya. Misalnya yang warung-warung makan pinggir jalan, warung makan-makan yang usaha kecil. Saya lihat masih jalan itu. Tapi kalau mungkin kafe-kafe banyak yang bangkrut karena pandemi corona nih. Tapi kalau yang jualan makanan sehari-hari, aku yakin dia tidak bangkrut. Yang jual gorengan, tidak bangkrut itu. Karena untungnya besar. Itu ya. Nah, jadi itu modal investor. Nah, bisa juga modal pemerintah. Pemerintah itu ada modal apa? Modal pemerintah. Jadi pemerintah itu ada untuk usaha kecil. Ya. Biasanya ada. Ya, tapi tidak banyak, pengen 1 juta, 2 juta, 5 juta, 10 juta. Jadilah untuk usaha pertama kan. Nah, ada pemerintah memberikan modal itu dan tidak pakai jaminan, tidak perlu surat motor, tidak perlu yang lain-lain. Dia penting kelayakan usaha baik. Ada. Hubungi cari di dinas-dinas apa perdagangan, dinas apa yang mengurusi usaha kecil dan menengah di kota kamu. Biasanya ada itu modal pemerintah. Ya, selain bank. Nah, bisa itu. Ya. Tapi yang paling mudah itu adalah join. Mana deh? Nah, ini join modal ya. Nah, ini yang paling mudah atau minjem sama keluarga. Ini yang paling mudah. Tapi kalau nak besar biasanya ke bank, koperasi, BPR, investor atau ke pemerintah. Pemerintah juga ada untuk minjam duit yang lebih besar lagi ada. Ya, ada juga.
Nah, inilah gunanya kenapa kita harus membuat pencatatan yang rapi. Ya, agar kita bisa mengembangkan usaha. Jadi, tujuan akhir ya. Tujuan akhir pembukuan yang baik ya, agar UMKM naik kelas menjadi usaha menengah dan besar dengan pengelolaan modal dan keuangan yang profesional dan lebih besar lagi. Itu ya. Jadi tidak mungkin usaha kamu nak bertahun-tahun itulah. Nah, seperti yang Prabu tadi. Mungkin sudah sekian tahun tapi masih dia itulah yang nyari modal, dia itulah yang tukang servis, dia itulah yang nyatet duit, dia itulah yang promosi. Tidak besar-besar usahanya. Ya. Mungkin ada yang bisa nyervis komputer, dia itulah yang nyervis, dia itulah yang nyari konsumen, dia itulah yang begawe, dia itulah yang nyatet duit. Nah, itu tidak besar-besar. Padahal kamu punya kemampuan servis komputer. Itu bisa diperbesar usahanya. Dengan keuangan yang baik, pencatatan yang baik, modal yang baik, ya. Bisa berkembang. Kita kalau duit ada kan pajak gaji wong lain. Bukan kita dewek yang begawe. Kalau usaha single factor, kita galau yang begawe, tidak bakal maju usahanya. Begitu-gitu aja. Tidak bakal maju. Tapi kalau kita pajak mengelola usaha dengan baik, bisa menggaji orang lain, usahanya akan maju. Biarlah kita dapat dikit, tapi ordernya banyak. Jadi pengalinya banyak. Sekali kita buat desain grafis, anggaplah cuma dapat 20%. Ya, tapi kalau sebulan tuh bisa gawe ke 100 kali, bisa dapat 200% dibandingkan kita yang kemarin gawe dewek. Nah, itu ya. Jadi untung kecil tapi pengalinya besar. Oke, ada pertanyaan sampai sini? Ada pertanyaan nggak? Belum, Pak. Oke ya. Nah, kalau tidak pertanyaan, kita ada tugas ini. Ya. Kemarin itu yang disuruh membuat website sudah belum? Website sudah belum? Ya, Iqbal. Belum di hosting, Pak. Hah? Halo? Belum di hosting. Ya, tapi ada tugasnya membuat website untuk apa? Yang mana? Website penjualan apa website berita? Website Berita, Pak. berita, Pak. Kapan itu disuruh kumpul? Tanggal 28. Tanggal 28. Oh, 28. Oke ya. Nah, saya lihat ini ada teman yang pinter desain grafis ini. Coba Anda buat promosi berbasis desain grafis. Ya. Jadi tugasnya adalah saya share dulu ya. Tugasnya adalah ini dikumpul 1 minggu. Jadi minggu depan dikumpul ya. Ya, buat promosi dengan desain grafis. Ya. Berbentuk poster berwarna atau banner. Tahu kan banner yang agak tinggi itu ya, tinggi ke bawah itu ya. Tahu kan banner yang tegak itu ya. Tapi kita mendesainnya Pak, tidak usah dicetak. Gambarnya Pak yang kamu kumpulkan minggu depan tuh. Mau berbentuk banner ke bawah yang tinggi itu atau berbentuk poster. Kalau poster itu kan ukuran A3, A4, A3 ya, besar-besar kan A3 berapa ya. Atau banner yang tegak itu.
Kalau banner berapa kali berapa, Raihan? Itu ukurannya banner yang tegak itu banner. Biasanya, standarnya. Banner. X banner Pak yang ada Ya, kakinya. X banner. Berapa itu? 700 kali. Berapa? 70 kali 20 Pak. 70 itu apanya? 70 kali tingginya. 70 apa sentimeter? Ya cm. Lebarnya berapa? 40 Pak. 40 cm. Iya Pak. Nah, itu. Kalau Anda pengen memilih poster, itu kan minimal A3. Ya. ISO A2 atau A1. Ya. Boleh poster tuh mau ukuran minimal A3 kalau poster. Bisa A2, bisa A1. Nah, tapi kalau banner, ya, jadi semuanya berwarna tuh. Kalau X banner tadi ukurannya 70 kali 40 cm standarnya. Nah, Anda buat desainnya saja nanti berbentuk file. Jadi yang dikumpul adalah file berbentuk JPG dan PDF. Jadi dua file. Saya pengen melihat yang JPG-nya, pengen lihat yang PDF-nya. Ya. Nah, nanti dikirim ke minggu depan tuh dikirim ke learning. Nah, beri nama file oh ini Bella PDF nggak enak JPG Bella ya PDF udah diedit. Nah, beri nama file ya, filenya berbentuk JPG ya, berbentuk titik-titik JPG ya. Nah, beri nama file itu ya, nama nim dot JPG ya, itu. Ada pertanyaan ini? Jadi sebagus mungkin lah ngeditnya ya, seminggu waktunya. Yang dipromosikan apa ya? Tugas kamu masing-masing. Ya. Tugas dari produk kamu masing-masing. Kemarin produknya kan masing-masing. Apa nih produknya? Ya. Nah, itu dipromosikan produknya. Yang cak servis AC itu, Pak. Ya, kalau servis AC ya. Nah, tapi begini, jangan sama walaupun sekelompok. Iqbal misalnya sama Prabu ini satu kelompok. Tapi jangan samonian. Sama-sama servis AC tapi jangan samonian. Kan sekarang kan si Iqbal kan pacak maki nomor kontaknya Iqbal dewe. Nama usaha AC-nya nama Iqbal dewe. Jangan sama nama usaha AC-nya dengan Prabu Sareja. Walaupun usahanya sama-sama servis AC tapi desainnya harus berbeda. Nomor kontaknya punya Iqbal. Nama usahanya mungkin Iqbal Servis. Jangan sama dengan yang kemarin, ya. Jadi usahanya itu buatlah usaha masing-masing walaupun bentuk usahanya sama. Raihan kemarin apa usahanya? Ya Pak. Usaha apa kemarin? Yang tugas kelompok mana Pak? Iya, apa dia? Akun game online Pak. Apa? Akun game online. Nah, mungkin kalau akun game online, kawan lain boleh yang lain, tidak masalah. Teman lain boleh usaha yang lain. Ya, nggak harus game online. Ya, tapi nomor kontaknya nama yang uang lain itu. Kalau Raihan game online misalnya, Dimas misalnya usaha yang lain boleh. Ya, nggak tahu sekelompok sama si Raihan siapa. Jadi boleh kamu membuat usaha baru tapi nomor kontak nama siapa di situ. Jadi usaha masing-masing ya. Buat usaha masing-masing. Nomor kontak, alamat, merek, tempat usaha, ya, nama usaha, ya, bidang usaha, itu masing-masing. Jadi desainnya harus beda-beda, jangan sama dengan kawan sekelompok. Kalau nak usaha baru silakan. Kalau nak usaha yang sama, jangan sama desainnya, harus bedakan desainnya. Sama-sama servis AC, desainnya sama, beda dong. Karena saya punya usaha sendiri, servis AC sendiri.
si anu usaha sendiri kan nggak diupload di internet. Cuman kita apa yang baca, nggak masalah, ya. Seperti itu. Ya. Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Pak, yang expander tadi salah ukuran, Pak. Lu berapa? 180 ke 80, Pak. 80 lebarnya ya? Ya 80, Pak. Bukan 40 ya? Bukan. Besar juga. Kecilan itu, Pak. Besar ya ukuran expander tuh ya? 90 kali 80 ya. Ya, nggak perlu dicetak. Yang dikirimkan file baik. Mudah kok ini. Tapi usahanya masing-masing ya. Di situ ada nomor kontak Anda, nama Anda, telepon Anda, alamat Anda, mereknya beda-beda, nama usahanya beda-beda ya. Tempat usahanya ada alamat masing-masing ya. Nomor kontaknya ada nomor kontak masing-masing. Nama di situ adalah nama Anda, tertulis di dalam situ. Hubungi Pali, nomor sekian-sekian. Nah, itu ya. Itu, ya. Hubungi Iqbal, nomor sekian-sekian. Hubungi Prabu Besar Reja, nomor sekian-sekian. Alamat rumah kamu buat. Ini kan tidak di-upload di internet, jadi cuma kita yang baca, tidak masalah. Ada pertanyaan yang lain, silakan. Silakan. Cukup ya? Belum ada, Pak. Ada ya? Oke. Kalau tidak ada, saya rasa ngerti ya. Silakan dikumpul seminggu lagi. Belajarlah desain grafis, ya. Oke. Karena kita orang komputer nggak bisa mendesain grafis, ya. Ya, saya rasa cukup. Kalau nggak ada pertanyaan sampai di sini ya. Saya akhiri kuliah kita hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.